Seorang milioner tiba-tiba terdiam saat mendengar gadis OB sederhana di kantornya berbicara fasih dalam bahasa Jerman. Semua orang terkejut. Karena siapa sebenarnya gadis itu? Apa rahasia besar yang selama ini ia sembunyikan? Saksikan sampai akhir agar kebenaran terungkap. Jangan lupa untuk memberikan like agar cerita penuh hikmah ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Insya Allah. Pagi itu, Jakarta masih sibuk seperti biasa. Mobil-mobil melaju terburu-buru. Langit mendung menggantung seperti pertanda bahwa sesuatu yang tak biasa akan terjadi. Di lantai 25 sebuah gedung pencakar langit, suasana kantor PT Aryatama Global terbilang sunyi untuk ukuran hari Senin. Namun di tengah keheningan itu, terdapat satu ruangan dengan nuansa berbeda, ruangan Direktur Utama. Adrian, sosok pria yang dikenal dengan julukan milioner muda tanpa skandal, sedang duduk di balik meja besar berlapis kayu jati Italia. Usianya baru menginjak 34 tahun, namun jejak kakinya dalam dunia bisnis telah mencetak sejarah. Orang-orang mengenalnya sebagai pemimpin cerdas, dingin, dan nyaris tak tersentuh. Ia tidak banyak bicara, tidak suka basa-basi, dan paling benci pada ketidakdisiplinan. Setiap hari, Adrian tiba di kantor pukul 6.45 tepat, sebelum karyawan lainnya datang. Bukan karena tuntutan, tapi karena ia percaya bahwa keberhasilan hanya datang kepada mereka yang menyambut pagi lebih dulu daripada matahari. Di antara rutinitasnya, ada satu sosok yang tanpa disadari selalu muncul dalam sudut pandangnya, seorang gadis bernama Laila. Dia adalah petugas OB yang bertugas membersihkan lantai eksekutif. Penampilannya sangat biasa, mengenakan seragam biru tua yang sedikit longgar dan kerudung polos yang selalu rapi. Tak ada make-up, tak ada aksesori mencolok. Tapi ada sesuatu yang aneh. Caranya berjalan begitu teratur, gerakannya penuh kontrol. Bahkan cara ia menuang teh di ruang rapat pun terlihat elegan. Namun bukan itu yang membuat Adrian memperhatikannya. Ada aura sunyi yang kuat terpancar dari Laila. Seolah-olah ia membawa beban yang tak terlihat. Sorot matanya jernih. Namun tak semua orang bisa menatapnya lama. Satu kali, Adrian secara tak sengaja menatap langsung mata Laila saat gadis itu menyajikan kopi. Hanya beberapa detik, tapi cukup untuk membuat detak jantungnya melambat. Bukan karena tertarik secara fisik, tetapi karena merasa seperti ditelanjangi oleh mata yang tahu terlalu banyak. Sosok seperti Adrian tak mudah dibuat penasaran. Tapi Laila berhasil melakukannya, tanpa sepatah kata pun. Suatu pagi, saat Adrian sedang membaca laporan bulanan, telinganya menangkap suara samar dari lorong pantry. Ia tak sengaja mendengar percakapan, atau lebih tepatnya, monolog singkat dalam bahasa asing yang terdengar sangat jelas dan fasih. Nadanya datar, kalimatnya rapi, dan tanpa logat lokal sedikit pun. Bahasa itu, Jerman. Jerman? Adrian langsung berdiri, berjalan pelan mendekati arah suara. Dari balik pintu kaca pantry yang sedikit terbuka, ia melihat Laila berdiri sambil berbicara pelan melalui earphone, seolah sedang berbicara dengan seseorang. Tapi yang membuatnya terdiam bukan hanya pilihan bahasa yang digunakan, melainkan ekspresi wajah gadis itu saat berbicara. Tenang, percaya diri, dan sangat berbeda dari Laila yang dikenal selama ini. Laila menyelesaikan percakapan itu dengan kalimat yang sangat sopan dalam bahasa Jerman, lalu mencopot earphone-nya dan kembali membersihkan meja dengan wajah datar. Seolah tak terjadi apa-apa. Seolah dirinya bukan seseorang yang baru saja menunjukkan kemampuan intelektual luar biasa. Adrian masih berdiri di balik pintu. Ada perasaan aneh yang menyusup ke dalam pikirannya, antara terkejut, tak percaya, dan curiga. Bagaimana mungkin seorang OB di Jakarta, dengan latar belakang biasa, bisa berbicara bahasa Jerman sevasi itu? Bukan sekadar bisa, tapi seolah ia tumbuh besar dengan bahasa itu. Tidak ada keraguan dalam setiap kalimat yang diucapkan. Dan jika benar ia berasal dari latar akademis tinggi atau lingkungan luar negeri, mengapa ia memilih menjadi OB? Adrian kembali ke ruangannya. Tapi pikirannya tertinggal di pantry. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang penuh jadwal dan keputusan-keputusan besar, ia merasa tidak tahu harus berbuat apa. Ia ingin bertanya, ingin tahu siapa sebenarnya Laila, tapi sesuatu menahannya.
Apakah ini urusan pribadinya? Tapi entah kenapa, suara Laila yang menyebut kata Gerechtigkeit, yang berarti keadilan, masih terngiang di telinganya. Ada sesuatu yang dalam. Adrian mencoba mengalihkan pikirannya dengan kembali ke pekerjaan. Tapi setiap halaman laporan yang dibacanya terasa hambar. Angka-angka yang biasanya membuatnya antusias kini tak lebih dari deretan kosong tanpa arti. Pukul 11 siang, ia memanggil sekretarisnya, Rina. Siapa nama lengkap OB baru itu? Yang mana, Pak? Yang tiap pagi bersihin ruang saya. Yang pakai kerudung abu. Oh, Mbak Laila. Nama lengkapnya Laila Nur Zahira. Alamatnya? Rina tampak ragu. Kalau soal data pribadi, saya harus izin dulu ke HR, Pak. Adrian mengangguk pelan. Pura-pura tidak peduli. Tapi dalam hati, ada kegelisahan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Siapa kamu? Laila Nur Zahira? Angin sore membawa aroma hujan, dan Adrian berdiri di jendela besar kantornya menatap kota. Di bawah sana, mobil-mobil tampak seperti semut yang hilir mudik. Tapi pikirannya hanya tertuju pada satu sosok, gadis dengan bahasa asing di mulutnya, dan misteri besar di balik matanya yang tenang. Langit mulai gelap. Tapi satu hal sudah jelas. Hari ini bukan hari biasa. Dan Laila bukan gadis biasa. Keesokan paginya, Adrian datang lebih awal dari biasanya. Langit Jakarta masih menggigil biru ketika ia memasuki lobi. Namun pikirannya sudah membara dengan rasa ingin tahu yang tak terbendung. Ia bukan pria yang biasa dihantui pikiran semalaman. Namun suara Laila, dengan logat Jerman yang begitu sempurna, terus menggema di benaknya seperti gema doa di ruang kosong. Ia duduk di ruangannya, memandangi cangkir kopi yang perlahan mendingin. Tangannya terlipat di depan dada, tapi pikirannya berkelana jauh. Entah kenapa, ia merasa bahwa suara Laila semalam bukan sekadar kebetulan. Ada sesuatu yang terselip di balik ketenangannya. Bukan hanya kefasihan bahasa asing, melainkan lapisan rahasia yang sengaja disembunyikan dari dunia. Pukul 7:05. Seperti biasa, pintu ruangannya diketuk 3 kali dengan ritme ringan namun sopan. Permisi, Pak. Saya bersihkan sebentar. Ya. Suara itu lembut. Wajahnya seperti tak menyimpan apa-apa. Tapi justru disitulah yang membuat Adrian makin resah. Bagaimana bisa seseorang menyimpan begitu banyak kemungkinan, namun menampilkan wajah kosong seolah tak punya sejarah? Adrian tak menyahut. Ia hanya menatap layar laptop, pura-pura sibuk. Tapi matanya sesekali mengintip dari pantulan kaca monitor. Laila membersihkan dengan cekatan. Gerakannya efisien, bahkan nyaris tidak menimbulkan suara. Dalam hening seperti itu, detik jam dinding terasa seperti palu menghantam tembok keingintahuan Adrian. Seketika, terdengar nada dering halus dari earphone yang diselipkan Laila ke telinga kiri. Adrian menoleh cepat. Gadis itu tampak sedikit terkejut. Lalu buru-buru menjawab dalam bahasa yang membuat ruang itu seolah berubah menjadi kelas linguistik elit. Ja, ich bin jetzt bei der Arbeit. Aber ich habe den Nachrichter halten. Ja, ich verstehe. Nein, niemand weiß es hier. Ya, aku sedang bekerja sekarang, tapi aku sudah terima pesanmu. Ya, aku mengerti. Tidak, tak seorang pun di sini tahu. Adrian membeku. Ia tahu cukup banyak bahasa Jerman untuk menangkap maknanya. Kalimat itu bukan obrolan biasa. Kalimat itu mencurigakan. Tanpa sadar, ia menutup laptopnya dan berkata pelan, "Laila?" Gadis itu langsung menoleh. Matanya membesar, dan wajahnya seketika berubah tegang. "Saya minta maaf, Pak." "Saya langsung matikan," katanya cepat. Lalu mencopot earphone-nya dan menyimpannya di saku baju. "Apa itu bahasa Jerman?" tanya Adrian pelan, tapi dengan sorotan mata tajam. Laila terdiam sejenak. "Iya, Pak." "Kamu belajar di mana?" "Dulu, saya sempat tinggal di luar negeri." Hanya itu. Tidak ada tambahan. Tidak ada penjelasan. Seolah fakta bahwa ia berbicara bahasa Jerman sevasi penutur asli hanyalah trivia yang tak perlu ditindaklanjuti. Adrian mengangguk pelan.
Tapi tatapannya tak lepas. Kenapa kamu jadi OB sekarang? Laila tersenyum, namun ada getir yang sangat kentara. Karena saya ingin hidup tenang, Pak. Kamu tahu, orang dengan kemampuan seperti kamu seharusnya bisa duduk di sini, di tempat saya duduk. Saya tidak mengejar kursi, Pak. Lalu kamu kejar apa? Saya kejar ridho dari yang menciptakan saya. Jawaban itu menghantam lebih keras daripada kalimat dalam bahasa Jerman manapun yang pernah didengar Adrian. Bukan karena religiusitasnya, tapi karena ketegasan dalam kalimat itu tak bisa dibantah. Seolah-olah Laila berdiri di atas keyakinan yang tak bisa digoyahkan oleh dunia, harta, bahkan peluang. Hening menyelimuti ruangan. Adrian menatap gadis itu sejenak sebelum akhirnya kembali duduk. Laila kembali bekerja. Namun kini suasana berubah. Ada dinding tak kasat mata di antara mereka. Dinding keheranan, kekaguman, dan rasa curiga yang membeku dalam waktu. Beberapa menit kemudian, Laila keluar dari ruangan. Tapi kali ini, Adrian memperhatikannya sampai pintu tertutup rapat. Di ruang rapat utama, sebuah briefing tengah berlangsung. Beberapa staf membahas kedatangan mitra bisnis dari Jerman minggu depan. Mereka kebingungan karena penerjemah resmi perusahaan sedang berada di luar negeri. Tanpa sadar, Rina menyebut, "Kalau nggak salah, si Laila OB bisa bahasa Jerman deh. Waktu itu aku pernah dengar dia ngomong di pantry." Sontak semua menoleh. "Laila? OB? Ngapain OB bisa bahasa Jerman?" Desas-desus mulai bertebaran. Dalam hitungan jam, nama Laila menjadi topik utama di antara meja-meja kerja. Ada yang penasaran, ada yang kagum, tapi tak sedikit yang merasa terancam. Bagaimana jika gadis itu ternyata bukan orang biasa? Adrian mendengar semua itu dari balik pintu ruangannya. Tapi alih-alih menegur, ia hanya diam. Pikirannya jauh lebih kompleks dari sekadar omongan kantor. Ia sedang menimbang sesuatu, bukan hanya tentang siapa Laila, tapi tentang apa makna dari semua ini bagi dirinya sendiri. Menjelang sore, Adrian turun ke basement untuk menelepon seseorang. "Pak Hakim, bisa bantu cek latar belakang seorang karyawan saya?" "Nama?" "Laila Nur Zahira." Di ujung telepon, terdengar keheningan sejenak. "Baik, Pak, tapi nama ini terdengar familiar. Saya akan kabari secepatnya." Adrian menutup telepon dengan dada bergemuruh. Ia tidak tahu apa yang akan ditemukan. Tapi satu hal pasti, Laila bukan gadis sembarangan. Dan bahasa Jerman hanyalah pintu pertama menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Adrian tak pernah menunggu hasil investigasi pribadi dengan detak jantung seperti ini. Sebagai pemilik bisnis multisektor yang telah menembus pasar Asia hingga Eropa Timur, ia terbiasa bersikap logis, sistematis, dan dingin dalam menilai seseorang. Tapi kali ini, untuk pertama kalinya, hatinya melibatkan diri terlalu dalam terhadap satu hal, Laila. Gadis itu bukan sekadar misteri. Ia teka-teki hidup. Sosok yang bertolak belakang dengan pemandangan bisnis yang penuh topeng dan manipulasi. Justru kesederhanaan Laila terasa seperti tamparan keras terhadap dunia yang selama ini Adrian bangun dari ambisi dan kalkulasi. Dan kini, rasa ingin tahunya berubah menjadi obsesi sunyi. Hari itu, seluruh lantai 25 dipenuhi kegelisahan tersembunyi. Para staf membicarakan Laila dengan bisik-bisik seolah menyebut nama seseorang yang baru saja ditemukan memiliki masa lalu tak terjamah. "Sumpah, gue lihat sendiri kemarin. Dia ngomong Jerman kayak native speaker." "Lah, OB kok bisa gitu? Jangan-jangan dia mata-mata." "Gila. Jangan lebay. Tapi, emang aneh sih." Laila tetap berjalan seperti biasa. Membersihkan meja, menyeduh teh, memeriksa kebersihan pantry. Namun kali ini, setiap langkahnya seperti membelah kerumunan yang pura-pura sibuk. Matanya tetap teduh. Tapi ia tahu, ia sedang diawasi. Adrian melihat semua itu dari balik dinding kaca ruangannya. Diam, memperhatikan. Ia tidak menghentikan gosip yang menyebar, karena bagian dirinya ingin tahu sejauh mana Laila bisa bertahan dalam situasi yang mulai memanas. Tapi satu hal ia jaga,
Tidak ada satupun yang boleh menyentuh gadis itu dengan niat buruk. Sore hari, Adrian menerima telepon dari Pak Hakim, seorang mantan intelijen yang kini bekerja di perusahaan jasa pengamanan pribadi. Saya sudah telusuri, Pak Adrian. Nama, Laila Nur Zahira, memang terdaftar di sistem sipil. Lahir di Jawa Timur. Tapi ada keanehan. Apa? 1 tahun penuh dalam catatan kependudukan. Kosong. Tidak ada aktivitas. Tidak ada sekolah. Tidak ada perpindahan. Tidak ada catatan medis, administrasi, bahkan laporan kelurahan. Umurnya berapa waktu itu? Sekitar 17 sampai 18 tahun. Usia krusial. Adrian mengernyit. Tahun hening. Tahun gelap. Tahun tanpa jejak. Dan, ini bagian yang agak sulit dipercaya. Pak, lanjut Pak Hakim. Saya temukan wajah yang sangat mirip Laila dalam laporan kehilangan milik kedutaan Jerman. Kasus lama, sekitar 7 tahun lalu. Nama gadis itu, Zahra Neumann. Anak perempuan dari pasangan duta besar Jerman dan dosen linguistik internasional. Dek, Adrian terdiam lama. Dadanya serasa dihantam palu besar. Bukti kuat. Citra wajah nyaris identik. Tapi belum ada biometrik. Mungkin kebetulan. Mungkin bukan. Adrian menutup telepon tanpa menjawab. Tangannya gemetar. Ia berdiri dan berjalan menuju jendela, memandangi kerlap-kerlip kota yang kini seolah memudar warnanya. Apa benar gadis sederhana yang setiap pagi menuangkan teh di ruangannya adalah anak dari elit internasional? Dan kalau iya, kenapa ia memilih menjadi OB? Apa yang ia sembunyikan? Malam harinya, Adrian mengakses file berita lama yang dikirim Pak Hakim. Ia melihat foto seorang gadis berambut coklat keemasan dengan mata teduh dan garis wajah yang begitu familiar. Zahra Neumann, hilang dari asrama elit di Berlin. Diduga kabur. Tak ada jejak. Orang tua menolak berkomentar pada media. Di pojok kanan bawah foto, ada tulisan tangan dengan tinta merah. Letzte Sichtung, Moschee nahe Kreuzberg. Terakhir terlihat, masjid dekat Kreuzberg. Hati Adrian mendadak mencelos. Ia membaca ulang kalimat itu berulang kali. Masjid. Gadis keturunan diplomat terakhir terlihat di masjid? Seketika, keping-keping puzzle yang selama ini terpecah di kepalanya mulai merapat. Ekspresi Laila yang selalu tenang. Doa khusyuk yang ia dengar dari balik kaca pantry. Keengganan menjawab tentang masa lalu. Dan pilihan hidup yang tampak mustahil di zaman ini. Meninggalkan kemewahan untuk menyapu lantai kantor? Ada sesuatu yang lebih dari sekadar kisah masa lalu. Ini bukan sekadar pelarian. Ini adalah perubahan arah hidup. Tapi mengapa? Untuk apa? Keesokan harinya, Adrian memberanikan diri menyapa Laila secara pribadi di pantry. Hanya mereka berdua. Laila, aku tahu kamu bukan cuma OB biasa. Laila mengangkat wajahnya pelan. Matanya tidak terkejut. Seolah kalimat itu sudah ia duga akan keluar sejak lama. Kamu tahu siapa Zahra Neumann? Ia tak menjawab langsung. Tapi pandangannya mulai berkabut. Tangan yang tadinya menggenggam kain pel perlahan mengepal. Aku bukan orang yang akan menyakitimu, Laila. Tapi aku harus tahu. Kenapa kamu di sini? Laila menarik napas panjang. Suara napasnya berat, seperti menahan ribuan luka yang tak pernah dibicarakan. Ada saat dalam hidup seseorang, di mana dia harus memilih. Tetap tinggal di tempat yang membuatnya dikenal, atau pergi ke tempat yang membuatnya mengenal dirinya sendiri. Adrian tak menjawab. Ia tahu kalimat itu bukan jawaban biasa. Itu adalah potongan dari cerita besar yang belum diceritakan. Laila menatapnya dalam-dalam. Lalu berkata dengan nada yang sangat tenang, namun menyimpan badai. Aku lebih memilih dikenal oleh langit, daripada diingat oleh dunia. Dan saat ia berkata begitu, Adrian untuk pertama kalinya dalam hidupnya merasa kecil. Ia yang memiliki semuanya, justru tak punya kedamaian seperti yang terpancar dari wajah Laila. Sore itu, langit Jakarta dipenuhi awan hitam. Tapi di dalam kantor itu, badai lain mulai bergemuruh,
Badai kebenaran yang perlahan membuka kedok identitas, masa lalu, dan pilihan-pilihan yang mungkin tak bisa dipahami oleh logika manusia biasa. Adrian bukan lagi Adrian yang sama seperti 3 hari lalu. Sejak Laila menatapnya dan berkata, "Aku lebih memilih dikenal oleh langit, daripada diingat oleh dunia." Dunianya yang dulu dipenuhi jadwal ketat dan angka keuntungan kini mulai retak dalam senyap. Kalimat itu terus mengikutinya kemanapun ia pergi. Seperti gema doa yang menolak padam. Ia telah bertemu ribuan orang dalam hidupnya. Pengusaha, politisi, akademisi, hingga para penipu ulung yang berselimut senyum. Tapi belum pernah ia bertemu seseorang yang justru memalingkan wajah dari dunia, dan dalam kemiskinannya, terlihat lebih kaya daripada siapapun yang pernah ia kenal. Dan itu membuatnya resah. Di tengah malam, ia duduk di ruang kerjanya di rumah. Lampu gantung menyala redup, menimbulkan bayangan panjang di dinding. Di hadapannya terbentang laptop dengan layar menampilkan artikel lama, foto Zahra Neumann, dan transkrip laporan kehilangan. Namun pikirannya tak lagi fokus pada data. Yang terus mengganggunya adalah tatapan Laila. Bukan tatapan takut, tapi tatapan yang menyimpan sesuatu yang terlalu dalam untuk digali tanpa luka. Ia menutup laptop, mengusap wajah, kemudian menunduk. Diam. Kenapa aku peduli? Pertanyaan itu muncul dari mulutnya sendiri. Tak ada siapapun di ruangan itu. Tapi ia merasa seperti sedang diinterogasi oleh nuraninya sendiri. Ia tidak jatuh cinta. Tidak pula tergoda. Ini bukan tentang romansa. Ini tentang rasa ingin tahu yang berubah menjadi rasa bersalah. Bersalah karena ia membiarkan gadis itu terus dibicarakan, dihakimi oleh kolega, dianggap aneh, dan tetap memikul beban masa lalu tanpa pelindung. Keesokan harinya, Laila datang seperti biasa. Tapi kali ini, sesuatu dalam dirinya tampak berbeda. Ia berjalan sedikit lebih cepat, pandangannya lebih hati-hati, dan ia lebih banyak diam. Di ruang pantry, seorang staf marketing senior, Denny, berlagak seolah iseng, tapi suaranya penuh sindiran. "Mbak Laila, katanya pernah tinggal di Jerman, ya? Wah, mantap. Kok bisa sampai sini? Jadi OB?" Laila menoleh. Senyumnya tak tampak gugup. "Justru, lelah. Yang penting halal, Mas," jawabnya pelan. Lalu berlalu. Denny terkekeh. Wah, bijak banget jawabannya. Tapi masa sih? Lulusan luar negeri lebih milih pel-pelan kantor daripada kerja di perusahaan besar. Tak ada jawaban. Hanya langkah kaki yang menjauh dan tatapan dari beberapa staf lain yang mulai ikut bersuara. Coba bayangin kalau dia itu beneran orang kaya yang nyamar. Atau jangan-jangan dia lari dari sesuatu. Kata-kata itu menyebar seperti racun dalam udara. Mereka tidak tahu siapa Laila sebenarnya. Tapi mereka sudah memutuskan bagaimana cara menertawakannya. Adrian yang kebetulan melintas, mendengar semuanya. Ia berhenti sejenak, lalu menatap Denny dari kejauhan. "Denny," panggilnya tegas. Pria itu menoleh kaget. "Ya, Pak. Kalau kamu punya waktu luang buat bergosip, lebih baik kamu evaluasi pencapaianmu bulan ini." "Tentu, Pak. Maaf." Adrian berlalu. Tapi wajahnya menegang. Ia mulai menyadari, diam bisa menjadi bentuk pengkhianatan. Menjelang siang, Adrian memanggil Laila ke ruangannya. Tak ada agenda khusus. Hanya keinginan untuk bicara. "Duduk," katanya pelan. Laila menurut. Ia duduk tegak. Wajahnya tetap tenang meski Adrian memandangi tanpa suara selama hampir semenit penuh. "Apa kamu baik-baik saja?" tanya Adrian akhirnya. Laila mengangguk. "Alhamdulillah. Maaf, maksud saya, insya Allah, saya baik." Adrian mengernyit, menangkap perubahan kecil dalam cara Laila menyebut nama Sang Pencipta. Ia seperti berhati-hati, seolah tahu bahwa menyebut nama itu secara terang-terangan bisa menimbulkan bias atau salah tafsir. "Kamu tidak terganggu dengan semua omongan orang?" Laila tersenyum tipis. Tapi senyum itu tidak bahagia. Ia lebih menyerupai seseorang yang sudah terbiasa berdamai dengan luka yang terus dipelintir ulang oleh dunia. "Pak Adrian," katanya pelan, "orang boleh bicara apa saja.
Tapi tidak semua suara harus saya jawab. Kalau saya jawab semuanya, saya bisa lupa siapa yang harus saya dengarkan. Siapa yang kamu dengar? Yang menciptakan saya, jawabnya singkat. Jawaban itu lagi-lagi memukul sisi hati Adrian yang selama ini ia tutupi dengan keberhasilan. Kalau saya tanya siapa kamu sebenarnya, kamu akan jawab. Laila terdiam. Nafasnya berat. Matanya sedikit menurun, menatap permukaan meja kayu yang mengilat. Saya hanya Laila. Tapi kamu? Saya hanya Laila, Pak, yang ingin menjalani hidup dengan cara yang tidak menyakiti siapapun. Dan kalaupun saya punya masa lalu, saya sedang belajar untuk tidak hidup di dalamnya lagi. Keheningan menjalar seperti kabut. Adrian ingin bertanya lebih jauh. Ia ingin menggali. Tapi ia tahu, memaksa adalah bentuk kekerasan yang tak selalu menggunakan tangan. Laila berdiri pelan. Boleh saya kembali bekerja? Adrian mengangguk pelan. Kalau ada yang ganggu kamu lagi, bilang ke saya. Laila menunduk hormat, lalu keluar. Hari mulai berganti senja. Namun dalam kepala Adrian, hari itu belum selesai. Ia duduk sendirian di ruangannya, membiarkan sisa cahaya matahari masuk dari jendela besar, menyapu meja dan kursinya. Ia sadar, tak semua pertanyaan bisa dijawab. Tapi yang membuatnya tak tenang adalah, kenapa ia begitu ingin tahu? Apa karena Laila terlalu tenang di dunia yang gaduh? Atau karena ia sendiri, yang selama ini merasa memiliki segalanya, justru mulai menyadari bahwa ada bagian dalam hidupnya yang kosong? Suasana kantor PT Aryatama Global hari itu lebih sibuk dari biasanya. Beberapa staf hilir mudik di koridor, membawa berkas, laptop, dan lembaran presentasi. Dalam waktu 2 hari, seorang tamu kehormatan dari Jerman dijadwalkan tiba untuk memfinalisasi kerjasama besar yang telah dinegosiasikan selama berbulan-bulan. Adrian duduk di ruangannya, memandangi rundown acara yang telah dikirim oleh bagian protokol. Matanya terhenti pada satu catatan kecil di pojok bawah dokumen. Catatan, penerjemah internal belum tersedia. Interpreter profesional dari luar kota dijadwalkan datang H1. Adrian menghela napas. Situasi itu membuatnya tidak tenang. Ia tahu betul bahwa komunikasi adalah titik krusial dalam pertemuan dengan pihak asing. Kesalahan kecil saja dalam pemahaman bisa mengacaukan seluruh kesepakatan. Dan entah mengapa, pikirannya langsung melayang ke Laila. Gadis itu, dengan logat Jerman yang nyaris tanpa celah, menyimpan kemampuan yang bahkan tak dimiliki oleh sebagian besar manajer senior di perusahaan ini. Tapi akankah ia meminta? Atau bahkan sekadar menyarankan? Itu bukan Laila. Ia memikirkan percakapan mereka beberapa hari lalu. Bagaimana gadis itu menahan seluruh beban masa lalu dalam diam. Bagaimana ia menolak menggali kembali luka, hanya untuk menjawab rasa penasaran orang lain. Namun hari itu bukan hari untuk diam. Pukul 9 pagi, tim protokol panik. Interpreter yang dipesan dari Frankfurt lewat perantara lokal tiba-tiba membatalkan karena alasan kesehatan. Tidak ada pengganti. Dan tamu dari Jerman, Herr Klaus, sudah dalam perjalanan ke kantor dari hotelnya di pusat kota. Adrian langsung berdiri. Ia berjalan cepat keluar ruangan, menghampiri Rina, sang sekretaris. Panggil Laila. Sekarang. Pak. Laila? Kenapa? Panggil saja. Sekarang. Laila datang beberapa menit kemudian. Wajahnya tenang seperti biasa, tapi sorot matanya menyiratkan kebingungan. Duduk. Ucap Adrian singkat. Laila menurut. Aku tahu kamu tidak mau bicara soal masa lalu. Aku juga tidak ingin mengorek luka. Tapi perusahaan ini sedang dalam masalah besar. Dan hanya kamu yang bisa bantu. Laila diam. Kami butuh penerjemah bahasa Jerman. Dan aku percaya kamu mampu. Wajah Laila berubah. Bukan karena takut, tapi karena konflik dalam dirinya mendadak bangkit. Ia seperti berdiri di antara dua jurang. Satu sisi adalah kedamaian yang selama ini ia bangun dengan susah payah, dan sisi lainnya adalah pintu yang, jika dibuka, bisa menyeretnya kembali ke dunia yang telah ia tinggalkan. Pak saya. Ini bukan perintah.
Ini permintaan. Potong Adrian pelan. Dari seseorang yang tahu bahwa kamu lebih dari sekadar OB. Laila menunduk. Ia menggenggam ujung rok seragamnya. Jari-jarinya menegang. Beberapa detik yang terasa seperti menit panjang berlalu. Akhirnya, ia angkat wajah. Baik, Pak. Tapi saya minta satu hal. Apa? Jangan tanya apapun setelah ini. Biarkan ini selesai di ruang rapat saja. Adrian mengangguk. Ia tidak tahu mengapa, tapi perasaannya mendadak berat. Ia merasa seperti baru saja meminta seseorang menggali kembali makam masa lalunya. Ruang rapat lantai 25 penuh dengan ketegangan. Beberapa staf senior duduk kaku, menunggu kedatangan tamu. Adrian berdiri di ujung ruangan, mengenakan jas hitam tanpa dasi. Sementara Laila duduk di pojok, mengenakan blazer abu di atas seragam OB-nya. Wajahnya tetap polos, namun sorot matanya kosong. Pintu terbuka. Herr Klaus, pria berambut putih dengan jas berwarna navy, masuk dengan senyum ramah. Semua berdiri menyambut. Beberapa formalitas dilakukan dalam bahasa Inggris. Namun begitu Klaus berbicara lebih dalam dengan gaya khas Jerman yang cepat dan tegas, ruangan mulai bingung. Sampai Laila berdiri. Dengan suara yang tenang namun berwibawa, ia menjawab dalam bahasa Jerman yang sangat lancar. Aksen, intonasi, dan pilihan katanya membuat Klaus terdiam sejenak. Pria itu lalu tersenyum lebar. Fraulein Zahra? Tanyanya pelan, seolah tak percaya. Ruangan terdiam. Laila menatapnya, lalu menggeleng pelan. Nicht mehr. Sudah bukan. Klaus terdiam. Ia menatap Laila dengan sorot mata yang berubah. Dari awalnya hormat, menjadi penuh kebingungan. Namun ia tidak melanjutkan. Ia hanya mengangguk. Percakapan berlanjut. Laila menjembatani dua dunia, Indonesia dan Jerman, dengan keluasan yang membuat semua orang terpukau. Tidak ada yang menyangka bahwa gadis yang tiap hari membawa alat pel lantai adalah orang yang kini menyelamatkan potensi kontrak bernilai miliaran rupiah. Adrian tidak berkedip selama proses berlangsung. Setiap kata yang keluar dari mulut Laila terasa seperti rahasia yang mengalir tanpa suara. Tapi yang membuat dadanya sesak bukanlah kefasihan Laila, melainkan tatapan kosong gadis itu saat bicara. Seolah dirinya tidak sedang hadir sepenuhnya. Seolah ia hanya menjalankan tugas yang tidak ia harapkan. Pertemuan selesai. Klaus pamit dengan penuh hormat. Ia bahkan sempat menepuk pundak Laila sebelum pergi. Namun setelah pintu tertutup, ruangan tetap sunyi. Laila berdiri, menatap Adrian. Wajahnya datar, tapi ada satu titik air di sudut matanya. Saya sudah menepati bagian saya. Pak, izinkan saya kembali bekerja. Adrian ingin bicara, tapi tak satu kata pun keluar. Laila keluar ruangan, meninggalkan keheningan yang menampar semua orang. Di lorong, suara sepatu Laila menggema. Tapi langkahnya terasa berat. Saat ia masuk ke pantry, ia duduk di kursi kecil di sudut dan menunduk lama. Tangannya menutupi wajah. Bahunya bergetar. Bukan karena menyesal membantu, tapi karena ia tahu, sekali pintu masa lalu dibuka, akan selalu ada yang keluar, bahkan jika yang keluar hanyalah kenangan yang ingin dikubur. Ia berbisik lirih, seperti doa dalam tangis. Ya Allah! Jangan biarkan dunia menuntunku kembali pada apa yang telah kutinggalkan. Aku lelah. Setelah pertemuan itu, lantai 25 seperti berubah menjadi panggung bisu. Tidak ada yang berani membahasnya terang-terangan. Tapi semua tahu apa yang telah terjadi. Percakapan dalam bahasa Jerman, reaksi Herr Klaus yang mengenali Laila dengan panggilan Fraulein Zahra, dan ekspresi Adrian yang tampak lebih kaget daripada siapapun di ruangan itu. Semuanya terekam jelas dalam ingatan setiap orang yang hadir. Laila tak muncul selama 2 hari setelah kejadian itu. Sakit, kata laporan resmi yang disampaikan ke HR. Tapi bagi Adrian, itu lebih dari sekadar demam atau flu. Itu pelarian. Sebuah upaya terakhir untuk kembali memeluk ketenangan yang ia bangun di balik seragam birunya. Namun ketenangan itu mulai dirusak oleh sesuatu yang lebih besar. Kebenaran. Malam itu, Adrian duduk sendirian di perpustakaan pribadinya.
Di hadapannya tergeletak 2 dokumen. Satu laporan investigasi dari Pak Hakim, satu lagi adalah artikel tahun 2016 dari sebuah surat kabar Jerman. Di halaman depan, ada wajah yang begitu dikenalnya sekarang. Wajah Laila. Tapi bukan Laila. Zahra Amelie Neumann. Anak perempuan dari Duta Besar Jerman untuk kawasan ASEAN dan seorang ibu yang dikenal sebagai pakar linguistik. Hilang secara misterius dalam perjalanan studinya ke Indonesia. Awalnya diduga diculik, namun penyelidikan dihentikan tanpa hasil. Dalam artikelnya, sang ayah menolak berbicara, sementara sang ibu hanya memberi satu kalimat. Jika dia memilih pergi, maka semoga ia menemukan cahaya di ujung jalan yang dia pilih. Adrian menutup berkas itu. Dada kirinya terasa berat. Sebagai pebisnis, ia sering berhadapan dengan kejutan. Tapi tidak ada yang seperti ini. Tidak ada yang menusuk sampai titik yang membuatnya mempertanyakan prinsip hidupnya sendiri. Kenapa gadis seperti itu meninggalkan segalanya? Nama besar, harta, pendidikan, koneksi untuk apa? Pagi ketiga, Laila kembali. Tidak ada yang menyambut. Tapi semua memperhatikan. Ia berjalan seperti biasa. Membawa kain pel dan botol pembersih seperti tak pernah ada yang berubah. Tapi sorot matanya berbeda. Lebih gelap. Lebih dalam. Adrian yang sedang berdiri di depan lift langsung menghampirinya. Laila, ke ruang saya sekarang. Gadis itu hanya menunduk dan mengangguk. Tanpa kata. Beberapa menit kemudian, mereka duduk berhadapan. Adrian tidak membuka laptop, tidak memegang pena. Hanya kedua tangannya saling bertaut di atas meja. Aku tahu siapa kamu. Laila tak bereaksi. Zahra Neumann. Gadis itu menarik napas dalam, namun tak menyangkal. Kenapa? Itu saja. Satu kata, tapi mengandung 1000 tuntutan yang belum terjawab. Laila menatapnya. Lama. Seolah sedang menimbang apakah pria di depannya layak menerima potongan kisah yang selama ini ia kubur rapat. Apa Bapak ingin tahu karena penasaran? Atau karena ingin mengerti? Pertanyaan itu membuat Adrian terdiam. Ia tak pernah merasa seolah dirinya sedang diuji seperti ini. Akhirnya, ia menjawab dengan suara yang tak setegas biasanya. Karena aku merasa, kamu memikul sesuatu yang seharusnya tidak kamu pikul sendirian. Laila tersenyum tipis. Senyum yang bukan kebahagiaan, tapi kelelahan. Saya lahir dalam keluarga besar. Saya dibesarkan dengan standar tinggi, dituntut menjadi simbol. Tidak boleh gagal, tidak boleh lemah, tidak boleh mempertanyakan arah. Ia berhenti sejenak, matanya menerawang jauh. Tapi saat saya mengenal Islam, bukan sekadar lewat buku, tapi lewat pertemuan dengan seorang wanita muslimah yang mengajarkan saya makna sujud, semuanya berubah. Ada kedamaian yang tak bisa dijelaskan. Ada rasa pulang. Tapi keputusan untuk memilih iman berarti saya harus kehilangan segalanya. Adrian menahan napas. Orang tua saya tidak terima. Mereka tak bisa melihat saya sebagai apapun selain Zahra yang mereka bentuk. Saya kabur. Meninggalkan segalanya. Nama, negara, bahkan identitas. Suara Laila sedikit bergetar. Saya sempat tinggal di pesantren kecil di Jawa Barat. Belajar dari nol. Belajar mencuci pakaian sendiri, menyapu halaman, hidup dengan nasi dan garam. Tapi disitulah, saya menemukan diri saya. Untuk pertama kalinya, saya merasa dilihat oleh langit. Bukan oleh kamera. Bukan oleh gelar. Air matanya mulai jatuh. Tapi tak iaskah. Saya memilih nama Laila karena itu nama perempuan pertama dalam sejarah yang meninggalkan istana demi iman. Saya ingin seperti dia. Tidak dikenal dunia, tapi dikenal oleh Allah. Adrian merasa dadanya sesak. Matanya memanas. Laila, kamu tidak harus hidup seperti ini. Saya tidak meminta dikasihani, Pak. Saya bahagia. Tapi tolong jangan sebut nama itu lagi. Zahra sudah saya kubur. Yang tinggal sekarang hanya Laila. Dan saya ingin hidup sebagai Laila sampai akhir hayat. Keheningan panjang menyelimuti ruangan.
Tidak ada yang bisa dikatakan. Karena apapun yang diucapkan akan terasa tak cukup. Adrian berdiri. Ia berjalan ke jendela, memandangi langit Jakarta yang mulai mendung. Dunia tidak pernah memaafkan orang yang memilih diam. Laila berdiri juga. Suaranya tegas, meski air matanya belum kering. Tapi langit tidak pernah meninggalkan orang yang memilihnya. Dan sebelum Adrian sempat menjawab, Laila keluar, meninggalkan pria yang untuk pertama kalinya dalam hidupnya merasa kecil di hadapan seseorang yang tidak memiliki apa-apa selain keyakinan. Hari-hari setelah pengakuan itu terasa lebih lambat dari biasanya. Waktu seolah berjalan dalam dimensi yang berbeda, lebih sunyi, lebih berat, dan penuh pertanyaan yang menggantung tanpa suara. Adrian duduk di kursi kerjanya, memandangi layar laptop yang terbuka tanpa makna. Angka-angka laba, grafik pertumbuhan bisnis, semua yang dulu menjadi bagian dari napasnya kini hanya seperti deretan simbol mati yang tak lagi menggugah semangatnya. Ia menutup laptopnya, menyandarkan tubuh, dan menatap langit-langit ruangan yang hening. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah Laila muncul. Tapi kali ini, bukan sekadar wajah gadis OB yang sederhana. Ia melihat seorang perempuan yang pernah punya segalanya, dan dengan sadar meninggalkan semuanya demi satu hal yang tak bisa dibeli, ketenangan jiwa. Ia mengingat setiap kata yang keluar dari bibir Laila. Tentang istana yang ditinggalkan. Tentang namanya yang dikubur. Tentang sujud yang menjadi rumah barunya. Itu bukan cerita biasa. Itu adalah pengorbanan yang bahkan orang seperti Adrian, dengan semua kekayaan dan pengaruhnya, tak yakin sanggup melakukannya. Dan yang paling menyakitkan adalah, ia mulai merasa iri. Di lantai 25, suasana kantor tak lagi seperti sebelumnya. Beberapa staf masih membicarakan peristiwa di ruang rapat hari itu, walau kini dengan nada lebih pelan dan mata yang lebih berhati-hati. Sebagian masih menertawakan, sebagian mulai menghormati, namun tak sedikit pula yang mulai takut. Takut karena mereka menyadari, selama ini, mereka menertawakan seseorang yang ternyata lebih tinggi martabatnya daripada yang bisa mereka ukur. Laila tetap datang seperti biasa. Tapi kali ini, ia tak sempat melangkah jauh dari lift. Seorang pria berseragam formal berdiri menantinya, menyodorkan sebuah amplop putih. Ini untuk Anda, Mbak Laila, ucapnya sopan. Dari kantor pusat kedutaan. Laila menerima amplop itu dengan tangan bergetar. Matanya menatap nama pengirim di pojok kanan atas. Ia tak butuh membukanya untuk tahu dari siapa isi surat itu berasal. Tanpa sepatah kata pun, ia berbalik. Kakinya seperti tak berpijak. Tapi ia tetap berjalan dengan tenang menuju musola kecil di lantai bawah gedung. Adrian melihatnya dari jendela kantornya. Ia tahu, amplop itu bukan sekadar surat. Itu adalah jemputan dari masa lalu yang selama ini dikubur Laila dalam-dalam. Dan kini, masa lalu itu datang dengan nama dan lambang resmi yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Ia tahu ia tak boleh ikut campur. Tapi nuraninya menolak diam. Beberapa jam kemudian, Adrian turun diam-diam ke musola. Ia tidak masuk, hanya berdiri di luar, bersandar pada dinding marmer dingin. Dari celah pintu yang terbuka, ia melihat Laila sedang duduk bersimpuh. Matanya tertutup, kedua tangannya terangkat dalam doa. Air mata mengalir dari pelupuk matanya, membasahi pipi tanpa suara. Tapi yang lebih menggetarkan Adrian adalah bisikan lirih yang keluar dari mulut Laila. Nyaris tak terdengar. Ya Allah, aku tahu dunia ini hanya persinggahan. Tapi kenapa jalan pulang ke MU terasa sesempit ini? Doa itu lebih tajam dari sembilu. Adrian menunduk. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa menjadi tamu dalam kehidupan orang lain, dan merasa tak layak berada di dalamnya. Sore hari, Laila akhirnya membalas surat itu. Ia menulis dengan tangan sendiri. Hurufnya rapi, tegak, dan tenang. Di dalam surat itu, ia menuliskan penolakannya secara halus. Ia menyatakan bahwa ia tidak ingin kembali ke lingkaran diplomasi, tidak ingin muncul di media, dan tidak ingin dikaitkan lagi dengan nama yang dulu pernah menjadi miliknya. Ia menandatangani surat itu dengan nama Laila binti Muslimah. Tanpa embel-embel, tanpa gelar,
Ia menyerahkan surat itu langsung ke resepsionis untuk dikirim kembali. Setelah itu, ia pergi ke pantry seperti biasa. Menyeduh teh, membersihkan gelas, membersihkan lantai. Namun saat ia berjalan melewati lorong, seorang staf HR menyapanya dengan mata takjub. Laila, itu nama yang indah. Tapi kenapa kamu tidak menggunakan nama lahirmu saja? Bukankah itu lebih bergengsi? Laila menoleh. Matanya jernih, tapi penuh ketegasan. Karena saya tidak mencari gengsi. Saya mencari tenang. Adrian berdiri di belakang, mendengar semuanya. Ia mendekat, menatap gadis itu tanpa kedok, tanpa jarak. Laila, kamu tahu, kamu bisa pergi dari sini. Kamu bisa hidup nyaman. Kamu bisa. Laila tersenyum. Saya tahu. Tapi saya juga tahu, bukan itu yang saya butuhkan. Ia melanjutkan dengan suara yang nyaris seperti bisikan, tapi menusuk hingga ke dasar hati. Saya tidak hidup untuk disanjung. Saya hidup untuk dipanggil pulang dalam keadaan selamat. Kalimat itu menghantam Adrian lebih keras dari semua kegagalan bisnis yang pernah ia hadapi. Karena ia tahu, selama ini ia berlari, tapi tak pernah tahu kemana arah larinya. Dan kini, ia bertemu seseorang yang memilih diam, namun telah sampai lebih jauh daripada dirinya. Malam mulai turun perlahan. Kota Jakarta berselimut lampu-lampu jalanan yang menggigil di bawah langit kelabu. Dari lantai atas gedung Aryatama Global, Adrian berdiri memandangi hamparan beton yang tak pernah tidur. Tapi untuk pertama kalinya, keramaian kota tak mampu menutupi sepi dalam dadanya. Ia merasa kehilangan sesuatu yang tak pernah ia miliki. Rasanya seperti mengejar cahaya, tapi sadar bahwa cahaya itu tak pernah tertarik untuk tinggal. Nama, Laila, kini terpatri di hatinya bukan sebagai wanita yang ia kagumi, tapi sebagai cermin. Cermin yang memantulkan wajah dirinya sendiri, penuh ambisi, penuh kelelahan, dan kosong. Ia sadar, semua yang selama ini ia kejar ternyata rapuh. Kekuasaan, harta, pengaruh, semuanya tak mampu membungkam suara hatinya yang kian hari semakin lantang bertanya, apa semua ini benar-benar cukup? Pukul 8 malam, kantor sudah sepi. Hanya lampu-lampu temaram yang masih menyala. Di lorong belakang, Laila berjalan pelan menuju musola kantor. Tangannya membawa sajadah kecil, dan wajahnya tampak lebih lelah dari biasanya. Adrian memperhatikannya dari kejauhan. Sesuatu dalam dirinya mendorong langkah kakinya mengikuti gadis itu. Bukan karena penasaran, tapi karena ia butuh jawaban. Dan ia merasa, hanya Laila yang bisa memberikannya, meski dengan diam sekalipun. Laila masuk ke musola. Ia duduk bersimpuh di tengah ruangan, di antara kesunyian dan cahaya lampu neon yang suram. Adrian berdiri di ambang pintu, tak ingin mengganggu. Tapi saat ia hendak berbalik, suara tangis lirih menggema, menghentikan langkahnya. Bukan tangisan keras, tapi tangisan yang keluar dari lubuk terdalam. Seperti seseorang yang mengadu pada sesuatu yang tak terlihat, tapi sangat dekat. Adrian berdiri kaku. Suara Laila terdengar lirih di tengah isak. Ya Allah, aku tahu aku bukan hamba yang kuat. Aku hanya ingin hidup dengan tenang, jauh dari pujian, jauh dari fitnah. Tapi mengapa langkahku selalu diuji begini? Ia mengusap wajahnya yang basah, lalu melanjutkan. Aku tidak ingin terkenal. Aku tidak ingin dilihat. Aku hanya ingin dikenali oleh MU. Ya Rab, cukup itu saja. Air mata Adrian menetes tanpa ia sadari. Ada sesuatu yang meledak dalam dadanya. Ia mundur, membelok ke lorong gelap dan menyandarkan punggungnya di dinding. Dalam hidupnya, ia pernah kehilangan uang miliaran, dikhianati partner bisnis, bahkan ditinggal calon istri menjelang pernikahan. Tapi tak ada yang pernah membuatnya sesak seperti ini. Mendengar seorang perempuan berdoa dalam lirih dan luka, hanya karena ingin dibiarkan hidup dalam ketenangan, terasa lebih menyayat dari semua kegagalan yang pernah ia alami. Setelah beberapa saat, Laila keluar. Wajahnya basah tapi damai. Ia kaget saat melihat Adrian berdiri di depan pintu. Pak Adrian. Ia buru-buru menunduk. Maaf.
Saya tidak tahu Bapak di sini. Adrian menatapnya. Dalam diam. Dalam keretakan batin yang tak bisa ia sembunyikan. Laila. Suaranya berat. Kenapa kamu tidak marah? Maksud Bapak. Setelah semua yang kamu alami. Penghakiman. Bisik-bisik. Surat dari kedutaan. Pandangan sinis. Semua itu. Kenapa kamu tidak marah? Laila menghela napas. Saya pernah marah. Tapi marah hanya membuat dada penuh api. Sedang saya ingin dada ini dipenuhi cahaya. Adrian menunduk. Hatinya remuk. Ia merasa ingin memeluk gadis itu bukan karena kasih. Tapi karena ia ingin minta maaf atas dunia yang terlalu kejam kepada orang-orang yang memilih diam. Ia bersuara lagi. Kali ini lebih pelan. Lebih dalam. Kenapa kamu tidak kembali? Kamu bisa hidup nyaman. Dengan nama besar kamu bisa memiliki apa saja. Laila menatap Adrian dengan mata bening yang penuh keteguhan. Karena yang saya cari bukan dunia. Dunia ini seperti bayangan. Kalau dikejar, ia menjauh. Tapi kalau kita berpaling, ia mengikuti. Maka saya pilih menghadap ke arah lain. Arah mana? Tanya Adrian hampir berbisik. Laila mengangkat wajahnya. Arah sujud. Kata itu menghantam tepat di tengah dada Adrian. Seolah jantungnya berhenti berdetak sejenak. Air matanya mengalir tanpa bisa dicegah. Ia tersenyum getir. Laila, aku iri padamu. Laila hanya diam. Ia tahu, bukan dirinya yang istimewa, tapi hidayah yang menghampirinya. Dan hidayah itu, bukan karena kelebihan, tapi karena rahmat. Malam itu, Adrian duduk di ruangannya, memandangi sajadah kecil yang diberikan Laila sebelum mereka berpisah di depan lift. Hanya ada satu kalimat yang tertulis di atasnya. Ditulis tangan dengan spidol hitam. Harta sejati adalah hati yang tenang. Dan hati yang tenang hanya milik mereka yang mengenal rapnya. Adrian memejamkan mata. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bersujud. Bukan karena diajari. Bukan karena tuntutan. Tapi karena hatinya mendesak untuk pulang ke arah yang selama ini ia abaikan. Hari itu, langit Jakarta seperti menahan hujan. Awan hitam bergelantung di atas gedung-gedung tinggi, seolah enggan menumpahkan isinya sebelum waktu yang tepat. Di lantai 25, suasana kantor tampak tenang di permukaan. Namun siapapun yang PK bisa merasakan, ada sesuatu yang sedang menunggu pecah. Dan benar saja. Ketika jam menunjukkan pukul 14.30, lift berbunyi pelan. Dari balik pintu, muncul sosok pria parubaya dengan jas formal berwarna abu. Langkahnya mantap, wajahnya asing namun berwibawa. Ia tidak berbicara pada siapapun. Hanya menatap sekeliling dengan pandangan tajam yang mengandung satu tujuan. Ia membawa sebuah map hitam di tangan kiri, dan di tangan kanannya foto. Foto seorang gadis muda, dengan mata teduh dan senyum tipis, Zahra Neumann. Seketika, jantung Adrian berdegup tak menentu. Ia melihat pria itu berjalan mendekat ke resepsionis, menyebut nama dengan tenang, dalam bahasa Inggris yang berat aksen Eropanya. I'm looking for someone named Laila Nur Zahira. Or perhaps she goes only by Laila, now. Rina, sang resepsionis, menatap dengan gugup. Ia melirik ruang Adrian, lalu berdiri. Bapak siapa ya? Kalau boleh tahu. Pria itu menghela napas panjang. My name is Joachim Neumann. I'm her father. Dunia seakan terhenti. Adrian berdiri di dalam ruangannya dengan tubuh kaku. Ia menyaksikan semua itu dari balik dinding kaca. Matanya menatap tak percaya pada pria yang baru datang itu. Sosok yang selama ini hanya ia kenal lewat laporan, arsip berita, dan nama yang selalu disebut Laila dalam bisu. Ayahnya. Joachim menunggu di ruang meeting kecil. Sementara itu, seseorang dikirim untuk memanggil Laila. Tak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Tapi semuanya bisa merasakan. Sesuatu yang telah dikubur, kini kembali dari liang masa lalu dengan wajah yang nyata. Laila berjalan menuju ruang meeting dengan langkah pelan. Tapi matanya tajam. Tidak ada ketakutan di sana. Hanya keteguhan.
Seperti seseorang yang sudah terlalu lama siap menghadapi kemungkinan terburuk. Saat pintu dibuka, tatapan ayah dan anak itu bertemu. Tak ada pelukan. Tak ada air mata. Hanya keheningan. Yoachim berdiri. Ia menatap Laila lama. Matanya tak menyimpan kemarahan. Hanya kekecewaan yang belum sembuh. Du bist immer noch lebendig. Kamu masih hidup. Laila menjawab dalam bahasa yang sama, dingin dan pelan. Leben war nie das Problem, Vater. Glauben war. Hidup bukan masalahnya. Ayah, keimanan yang jadi soal. Yoachim menatap tajam. Warum? Kenapa? Karena aku menemukan sesuatu yang tidak bisa kamu beri, jawab Laila, kini dalam bahasa Indonesia. Aku menemukan kejujuran dalam tundukku. Yoachim menarik napas dalam. Ia duduk kembali, lalu mengeluarkan foto-foto lama, dokumen paspor, dan tiket pulang. Aku datang untuk membawamu pulang. Zahra, kami sudah menunggumu terlalu lama. Ibumu sakit. Jerman menunggu. Kehidupan lamamu masih ada, dan semua bisa dimulai lagi. Laila menatap foto itu lama. Terutama satu foto yang menampilkan dirinya mengenakan gaun putih mahal, berdiri di depan universitas ternama di Berlin. Ia terlihat bahagia di foto itu. Tapi kini, ia tahu, kebahagiaan itu palsu. Pak Yoachim, ucapnya pelan namun pasti. Saya tidak bisa kembali. Ayahnya menatap tajam. Kamu putri dari diplomat Eropa. Kamu warisan keluarga Neumann. Kamu tidak bisa meninggalkan itu hanya untuk agama asing. Laila tersenyum. Tapi bukan senyum yang manis. Itu senyum seseorang yang sudah lama berhenti berharap pengertian dari orang-orang yang hanya melihatnya sebagai simbol. Agama ini bukan asing. Agama ini rumah. Dan saya sudah sampai di pintunya. Yoachim menutup mapnya dengan kesal. Jadi kau pilih menjadi pelayan kebersihan daripada kembali menjadi Zahra Neumann? Laila menatap mata ayahnya langsung. Saya memilih untuk menjadi Laila, hamba Allah, yang tidak membutuhkan nama keluarga untuk bernilai. Pintu dibuka. Adrian masuk pelan. Ia tak ingin ikut campur. Tapi ia merasa, jika saat ini Laila berdiri sendiri, maka dunia akan kembali menyiksanya. Yoachim menoleh. Siapa kamu? Teman, jawab Adrian tegas. Dan saksi bahwa Laila sudah menemukan hidup yang tidak bisa Bapak beli dengan nama atau kekuasaan. Laila menatap Adrian. Ada rasa lega, tapi juga gemetar halus di sudut matanya. Ia tidak terbiasa dibela. Ia tidak pernah meminta. Yoachim berdiri. Kau akan menyesal. Dunia tidak akan lunak padamu. Laila mengangguk pelan. Saya tidak ingin dunia lunak. Saya hanya ingin akhirat tidak keras. Ayahnya pergi tanpa kata, meninggalkan ruangan yang penuh dengan luka, tapi juga kelegaan. Setelah kepergian Yoachim, Laila berjalan ke musola. Kali ini, ia tidak menangis. Ia sujud lama, sangat lama, dan dalam sujud itu, ia berbisik, "Ya Allah, Engkau tahu betapa berat ini semua. Tapi Engkau juga tahu betapa aku tak ingin kembali ke tempat yang menjauh dari MU. Jika ini jalan MU, maka kokohkan aku. Dan jika aku lemah, maka kuatkanlah aku dalam kehinaan di hadapan MU." Air matanya jatuh ke sajadah. Tapi hatinya ringan. Ia tahu, badai telah datang. Tapi ia juga tahu, jika dirinya tetap dalam sujud, maka tak satupun badai bisa merobohkan dirinya. 1 minggu setelah kepergian Yoachim Neumann, kantor PT Aryatama Global kembali berjalan seperti biasa. Berkas-berkas menumpuk, klien datang dan pergi, laporan disusun dengan target-target baru. Namun satu hal tidak lagi sama, tidak ada lagi Laila yang menyeduh teh di pagi hari. Tidak ada langkah-langkah halus yang membersihkan lantai lorong sebelum matahari naik. Tidak ada lagi senyum tenang yang menghilang di antara keramaian. Laila pergi. Tanpa pesan, tanpa pamit. Hanya kabar dari HR bahwa ia telah mengajukan pengunduran diri tertulis yang singkat, tanpa alasan, tanpa keluhan. Hanya sebuah kalimat penutup.
Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Semoga Allah membalas semua kebaikan yang saya terima di sini. Adrian membaca surat itu dengan tangan gemetar. Ia duduk di ruangannya yang dingin dan rapi, tapi terasa hampa. Sejak hari itu, ia tidak lagi mencari grafik kenaikan saham, tidak lagi semangat memimpin rapat, bahkan tidak mampu membuka laptop selama berhari-hari. Ia hanya diam, seperti seseorang yang kehilangan arah setelah terlalu lama berjalan tanpa tujuan. Laila sudah pergi, dan bersama kepergiannya, ia membawa sesuatu yang tak bisa dijelaskan, sebuah cahaya, sebuah perenungan, atau mungkin sebuah pelajaran. 2 minggu berlalu. Suatu malam, setelah rapat panjang yang tak meninggalkan bekas apa-apa di pikirannya, Adrian kembali ke rumahnya. Ia masuk ke ruang kerjanya, membuka laci dan mengeluarkan sajadah kecil pemberian Laila. Masih terlipat rapi. Masih ada tulisan tangan itu. Harta sejati adalah hati yang tenang. Dan hati yang tenang hanya milik mereka yang mengenal Rabb-nya. Ia menggelar sajadah itu di tengah ruangan. Tanpa bimbingan. Tanpa hafalan. Hanya dengan dada yang penuh sesak. Dan mata yang mencari. Dan untuk pertama kalinya, ia bersujud. Tak ada lantunan ayat. Hanya diam. Tapi dalam diam itu, ada permohonan. Ada air mata. Ada jiwa yang akhirnya mengakui bahwa dunia ini tidak bisa mengisi ruang yang diciptakan hanya untuk Allah. Beberapa bulan kemudian, Adrian berubah. Ia tak lagi sering muncul di media. Ia mulai menyerahkan sebagian besar urusan perusahaan ke wakilnya. Ia lebih sering terlihat di masjid kecil dekat perumahan elitnya, duduk bersila di belakang tiang masjid dengan mushaf di pangkuan. Kabar tentang dirinya yang berubah mulai menyebar. Tapi Adrian tidak peduli. Ia telah lelah hidup untuk komentar orang lain. Kini ia hidup untuk pertanyaan yang lebih besar. Apa yang akan kukatakan saat semuanya ditanya di hadapannya? Dan dalam setiap doanya, nama Laila selalu hadir. Bukan sebagai sosok yang ia cinta dengan perasaan dunia, tetapi sebagai tanda dari Allah, bahwa hidayah bisa datang lewat siapa saja. Bahkan lewat seorang gadis yang memilih mengepel lantai kantor demi menjaga kehormatannya di sisi langit. Sementara itu, jauh dari hiruk-pikuk ibu kota, di sebuah desa sunyi di ujung Jawa Tengah, Laila kini tinggal di sebuah pondok kecil. Ia mengajar anak-anak mengaji di bawah pohon, menulis jurnal pribadi yang tak pernah ia unggah kemana-mana, dan hidup dari kebun kecil yang ia rawat sendiri. Ia tidak memiliki apa-apa selain pakaian di lemari kayu, beberapa kitab tua, dan sepasang sandal lusuh. Namun wajahnya bersinar damai. Di dalam pondoknya, tergantung secari kertas yang ia tulis sendiri. Dunia ini bukan rumah. Ia hanya halte. Jangan biarkan kita tertidur di dalamnya, lalu tertinggal dari perjalanan menuju tempat yang sebenarnya. Setiap malam, Laila sujud dalam gelap. Doanya tak lagi menangis. Doanya kini penuh syukur. Ia tahu, badai telah berlalu, dan ia tetap tegak berdiri dalam ketundukan. Bukan karena ia kuat, tapi karena ia percaya, jika seseorang memilih Allah, maka Allah akan cukup baginya. Suatu hari, Laila mendapat sepucuk surat, tidak bertanda nama, hanya tulisan tangan. Terima kasih telah menjadi cermin yang memantulkan kekosongan dalam hidup saya. Karena kamu, saya mengenal sujud. Karena kamu, saya belajar memandang langit. Jika hidup ini panggung ujian, maka semoga kita lulus meski tidak berdampingan. Laila tersenyum. Air matanya jatuh perlahan, tapi wajahnya tetap tenang. Ia melipat surat itu, menyimpannya di balik mushaf, dan kembali mengajar anak-anak mengaji yang menunggunya dengan penuh tawa. Dunia boleh lupa siapa dirinya dulu, tapi langit selalu mengenal hamba yang memilihnya.